Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Oji Tanjung hadir untuk Anda, hadir untuk memberikan Anda support, motivasi, edukasi, serta solusi lepas dari gangguan asam lambung GERD, anxiety kecemasan, dan psikosomatis. Apa kabar teman-teman subscriber saya tanpa terkecuali ya, yang saya sayangi. Kemudian saya selalu mendoakan Anda ya untuk segera sembuh, segera normal kembali seperti biasa, hidup bahagia bersama orang-orang yang terdekat di hati Anda semuanya. Dan kemudian buat teman-teman saya yang baru menemukan channel saya ucapkan please welcome ya. Jadi video saya hanya membahas tentang GERD, anxiety kecemasan, dan psikosomatis. Dan semoga video-video yang saya berikan menjadi wasilah kesembuhan teman-teman untuk kembali normal seperti manusia pada umumnya. Nah teman-teman ya, di bahasan saya kali ini, karena saya sudah janji ke teman-teman untuk memberikan solusi ya, untuk lepas dari kelengan ya. Jadi saya akan bahas mengenai kelengan ini lagi. Namun sebelumnya buat teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya ya, karena masalah kelengan ini sudah saya buat 3 video untuk mengatasi kelengan. Mungkin teman-teman bisa scroll down, tonton dulu video-video yang part 1, part 2, dan part 3. Ambil ilmunya di sana ya, terapkan solusi yang saya berikan. Dan di part keempat sekarang ya, saya akan kembali memberikan Anda solusi mengenai bagaimana mengatasi kelengan ini. Artinya pengukuhannya teman-teman ya. Karena banyak dari komen-komen teman-teman masih merasakan kelengan, ada yang 5 bulan, 6 bulan, 8 bulan, 9 bulan, bahkan 1 tahun masih merasakan kelengan. Namun pertama ya yang harus saya sampaikan ya, saya juga mengalami kelengan dulu sampai 1,5 tahun teman-teman ya. Kenapa lama? Karena itu semua saya tidak paham bagaimana mengatasinya, jalurnya bagaimana ya, apa yang harus saya terapkan itu saya tidak tahu. Nah di video kali ini ya, saya akan memberikan akan membongkar itu semuanya. Jadi apa yang harus Anda lakukan pertama yaitu adalah merubah mindset Anda teman-teman. Mindset Anda dirubah bahwa ketika Anda makan sesuatu, jangan sampai Anda berpikir ini makanan akan berefek ke tubuh teman-teman. Apalagi menganggap bahwa makanan itu akan membuat saya kelengan, berpikir seperti itu ya. Jangan teman-teman. Ingat, mindset dirubah ya. Dan pengalaman saya dulu ya, dari hal terkecil saya rubah. Bahkan dari pasta gigi pun saya rubah teman-teman, saya ganti ya, tidak menggunakan pasta gigi orang dewasa, saya pakai pasta giginya anak-anak teman-teman. Karena memang kita tahu sendiri bahwa pasta gigi orang dewasa kalaupun untuk mulut aja rasanya sudah keras begitu teman-teman ya. Anda mungkin udah paham apa yang saya maksud. Dan tentu dari air liur segala macam ya, ada efek yang masuk ke lambung, dan memang kita tidak mau lambung itu menerima hal-hal yang sifatnya kimia, terlalu banyak kimia teman-teman. Nah jadi pasta gigi pun saya rubah menggunakan pasta giginya anak-anak yang masih alami teman-teman itu. Dan untuk harus Anda lakukan ya untuk mengatasi kelengan ini adalah Anda harus paham dulu ya, harus mengerti bahwa kondisi lambung saat ini belum maksimal teman-teman. Artinya ketika lambung Anda maksimal, apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita makan ya tidak sepenuhnya diproses sama lambung ya. Dan akhirnya lambung tidak bisa menyebarkan protein, gizi, makanan yang lain yang kita makan tidak disebarluaskan 100% ke bagian tubuh kita yang lain ya. Jadi itu juga menyebabkan kita kelengan. Itu yang pertama teman-teman. Jadi untuk mengatasi itu Anda harus makan ya. Ini yang harus Anda lakukan. Anda harus makan. Ketika mungkin level Anda masih lemas ya, di level bawah ya,
Anda cukup makan 2 jam sekali. Lapar tidak lapar, Anda harus makan 2 jam sekali. Dan mengenai menu makanan yang ramah lambung, Anda juga bisa scroll down di video saya sebelumnya. Ada menu makanan yang ramah lambung yang sudah saya bagikan ke teman-teman, mungkin Anda bisa tonton di situ ya. Mudah-mudahan cocok teman-teman, karena kalau saya sudah terapkan itu sangat cocok. Karena saya harus sampaikan ini teman-teman, saya tidak pernah mengekang Anda untuk tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Jadi rumusnya Anda boleh makan apa saja ya. Jangan sampai Anda berpikir karena mendapatkan informasi di luar sana tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, jadi Anda takut makan ya, takut makan, lemes, akhirnya kelayangan. Jadi saya tidak mau Anda itu seperti eating disorder teman-teman ya. Jadi kita belum makan aja udah cemas duluan teman-teman. Nah, terus yang Anda harus lakukan itu ketika di level Anda sudah di tingkat middle ya. Middle artinya sudah bisa jalan, sudah bisa bergerak, tapi kelayangannya masih. Nah, ini Anda harus merubah jam makan Anda menjadi 3 jam sekali, teman-teman. Artinya porsinya ditambah ya, jangan sampai menggunakan porsi yang kecil lagi, teman-teman. Ditambah porsinya. Kemudian bagi Anda yang height medium ya, mencapai tingkat sembuh ya, Anda harus makan 4 jam sekali. Nah, porsinya itu Anda tambahkan lagi dari porsi normal, dikurangi sedikit teman-teman. Porsi normal sebelum Anda mengalami GERD teman-teman, itu Anda terapkan ya. Kemudian Anda jangan berpikir ketika Anda terapkan ini langsung kelayangannya langsung hilang, enggak teman-teman. Jadi ini butuh proses kembali seperti pengalaman saya dulu. Begitu saya menerapkan hal ini, metode ini, hitungannya sekitar 3-4 bulan kelayangannya sudah hilang teman-teman. Jadi kita dituntut untuk bersabar ya, terus melatih lambung kita yang error. Karena sebagian besar yang mengalami kelayangan ini itu adalah kita yang lambungnya di dispepsia fungsional. Karena untuk mengobati dispepsia fungsional ini butuh proses lama teman-teman ya, bahkan orang sampai bertahun-tahun teman-teman ya. Jangan sampai Anda sudah penyembuhan fungsional bertahun-tahun terus pikiran Anda terperangkap dengan hal-hal yang tidak benar di luar sana. Nah, takut melakukan tindakan-tindakan untuk perbaikan, akhirnya ya tidak akan sembuh-sembuh teman-teman. Nah, bahkan mungkin agak sedikit parah teman-teman seperti itu. Jadi jangan ragu untuk mencoba sesuatu. Intinya jangan terlalu pedas seperti pedasnya yang dahulu yang pernah kita makan. Terus yang kecutnya dahulu ya, cukup sedikit. Kalau rasa pedas sudah rasa pedas saja seperti itu. Yang penting ada rasa ya. Ini hanya untuk sementara ketika lambung sudah sehat, mungkin Anda bisa makan normal kembali seperti selera Anda yang dahulu. Tapi saya yakin ketika Anda sudah mengalami GERD, asam lambung insadi kecemasan, ya, kebiasaan lama memakan pedas yang dahulu itu sudah hilang teman-teman. Karena kita tidak akan nyaman lagi makan pedas ya. Contohnya seperti saya sudah tidak nyaman untuk makan yang terlalu pedas itu. Cukup sedikit saja, yang penting ada rasanya teman-teman. Seperti itu. Dan alhasil ya, dengan menerapkan metode yang tadi ya, mengganti pasta gigi, kemudian memahami bahwa lambung saya belum maksimal bekerja, akhirnya kelayangan ini datang. Terus kemudian saya asupan gizi saya tambah, terus melakukan 4 jam sekali makan, lapar tidak lapar saya harus makan. Karena sebenarnya yang membuat kita kelayangan itu adalah tanda kita lapar teman-teman ya. Itu adalah bisa dibilang pertanda bahwa kita lapar seperti itu ya. Karena kita yang mengalami GERD, asam lambung yang insadi kecemasan ini tidak
merasakan lapar teman-teman. Jujur saja ya, saya merasakan itu teman-teman ya. Dan di kelengan ini juga ya, tidak hanya kelengan saja, ini berbarengan dengan sakit leher, kemudian kepala belakang, semua tegang ya, terus kemudian napas tidak plong, kemudian badan seperti gempa bergoyang. Ini adalah kumpulan sensasi dari kelengan itu sendiri. Lambat laun ya, jadi yang lainnya seperti leher sakit seperti itu ya, kemudian kepala belakang ini semua akan hilang ya, sejalan dengan kondisi atau gizi yang sudah diserap tubuh maksimal seperti itu. Nanti akan hilang sendiri teman-teman. Jadi jangan sampai Anda berpikir seperti apa yang saya pikirkan dulu ya. Saya berpikir bahwa ketika saya mengistirahatkan lambung, tidak terlalu banyak makan, saya menganggap bahwa itu ada solusi. Akhirnya saya malah lebih parah teman-teman. Menganggap lambung saya bekerja terlalu maksimal, jadinya saya tidak makan. Dan hasil ya saya parah waktu itu. Jadi saya rubah kembali, tentunya saya harus makan. Lapar tidak makan, saya makan. Kemudian saya ganti menu makan yang ramah lambung. Dan itu saya lakukan selama 3-4 bulan teman-teman ya. Dan alhamdulillah kelengan saya berangsur membaik, sembuh ya. Kemudian yang lainnya juga menghilang teman-teman, dari sakit leher dan segala macam ya. Gitu. Jadi jangan takut mencoba. Intinya untuk mengatasi kelengan ini adalah perut Anda tidak boleh kosong, harus terisi teman-teman. Karena perut atau lambung kita ini seperti baterai HP yang ngedrop teman-teman, harus dicas gitu, harus diberikan makanan terus ya. Jadi kalau nggak ada makanan nanti akan oleng seperti itu ya. Isi terus, jangan sampai perut Anda kosong. Makan 4 jam sekali sesuai dengan kondisi. Kalau memang kondisi level Anda agak di bawah ya, mungkin Anda bisa melakukan 2 atau 3 jam sekali. Lapar tidak lapar, Anda harus makan ya. Terus ganti pola makan, ganti menu makan Anda. Kemudian kuatkan iman, kuatkan pikiran Anda. Ini memang salah satu dukungan ya terbesar penyembuhan GERD, anxiety, kecemasan dan psikosomatis. Percayalah di pikiran Anda bahwa sensasi-sensasi yang Anda rasakan itu adalah akibat dari lambung, asam lambung yang meningkat. Asam lambung yang meningkat mengakibatkan cemas ya. Cemas tentunya mengakibatkan asam lambung naik kembali lebih tinggi lagi ya. Baik, sekian dulu video kali ini. Saya harap Anda bisa paham yang saya sampaikan. Jangan ragu melakukan sesuatu yang baru. Latih diri Anda untuk keluar rumah, karena memang kelengan juga itu datangnya dari psikosomatis. Kita merasakan, saya ya contohnya ya, lambung saya sudah aman pada waktu itu, makan normal, tapi kelengan masih, karena memang kelengan membandel teman-teman ya, fenomenal banget ya. Tapi usut demi usut ternyata kelengan itu berasal dari psikosomatis ya. Psikosomatis ini ya sesuatu yang nggak lazim ya di tubuh, karena tubuh bisa bergerak sendiri ya, ada kedutan seperti itu, akhirnya cemas, asam lambung naik lagi gitu ya. Jangan terperangkap, sekali lagi ya, lakukan hal yang memang kebutuhan tubuh, mengerti apa yang tubuh inginkan, pelajari itu, kemudian lakukan solusi-solusi yang saya sampaikan, atau mungkin Anda memiliki solusi yang Anda harus lakukan teman-teman. Jangan ragu. Kita harus bangkit, kuatkan mental Anda untuk melatih diri Anda keluar rumah, jalan-jalan, aktivitas ya, aktivitas yang tidak berat dulu mungkin buat Anda yang belum maksimal teman-teman. Kemudian Anda bisa bersepeda ya, untuk olahraganya. Jangan sampai lari-lari ya seperti itu, enggak, saya tidak rekomendasi teman-teman, karena memang kondisi lambung belum maksimal. Anda cukup jalan-jalan, pakai sepeda, terus lanjutkan seperti itu ya 1 bulan,
pasti ada hasilnya teman-teman. Karena itu yang saya terapkan. Baik, maafkan kalau ada kata-kata yang salah dari tutur kata saya, kalau ada yang salah itu dari pribadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada benarnya itu 100% Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan kita semua diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.